Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu Happy Atma Pratiwi dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga kita masih di dalam lindungannya di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Gaya Hidup dan Pergaulan Remaja Masa Kini. Remaja merupakan masa di mana kita sebenarnya dihadapkan akan banyak tantangan dan masalah. Di usia remaja, tanpa kita sadari hal-hal negatif sangat dekat dengan kita. Oleh karena itu, kita dituntut untuk dapat memilah-milah mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang mengalir deras serta bebas. Jangan pernah salah dalam memilih, dan jangan asal-asalan dalam menentukan pilihan. Pergaulan merupakan salah satu bagian dari perjalanan kita sebagai remaja yang harus selalu kita perhatikan. Kesalahan dalam bergaul akan mengakibatkan kita terjatuh dan memupus semua harapan kita. Zaman sekarang, gaya hidup para remaja, terlebih yang berada di kota-kota besar, cenderung mengikuti mode-mode yang berasal dari luar. Salah satu contohnya adalah dalam hal berpakaian. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa mode yang dipakai oleh orang-orang barat kebanyakan menyimpang dari moral. Bahkan yang lebih menyedihkan, di stasiun-stasiun TV banyak ditampilkan contoh-contoh gaya hidup dan berpakaian remaja yang mengikuti mode orang barat. Sedangkan kita sadar bahwa Indonesia terkenal dengan kesopanan dan budi luhurnya, negara yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat ketimuran. Namun sebagai remaja Indonesia, kemudian meniru atau mengikuti mode tersebut tanpa memfilternya secara baik dan tepat. Mode terkini sering menuntut mereka untuk berpakaian dengan mengumbar-ngumbar aurat dan bagian tubuh yang seharusnya tidak diperhatikan, menjadi objek pameran untuk orang lain dan dengan sengaja. Mereka seakan bangga ketika berjalan dengan memakai pakaian ketat, lalu semua mata tertuju ke mereka, merasa seolah menjadi remaja gaul yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, pergaulan remaja zaman sekarang juga perlu dipertanyakan karena banyak remaja zaman sekarang yang mulai tidak benar dan berperilaku menyimpang. Karena pergaulan yang semakin bebas, banyak remaja yang berani mengkonsumsi minuman keras, narkoba, seks bebas, dan hal-hal buruk lainnya. Mereka beranggapan bahwa jika tidak melakukan hal tersebut, maka mereka akan dinilai sebagai remaja kuno yang ketinggalan zaman atau tidak gaul. Ini adalah pengertian yang sangat salah. Selain mengubah gaya hidup, pergaulan juga bisa mengubah pola pikir seseorang. Terlebih para remaja yang memang masih sangat labil, hal-hal baik sering dianggap aneh dan hal-hal baik sering dianggap aneh oleh mereka, sedangkan hal-hal buruk justru menjadi sesuatu yang sangat mereka senangi. Padahal sangat jelas minuman keras, narkoba, serta seks bebas hanya akan membawa mereka pada kesengsaraan. Semua itu hanyalah kesenangan sesaat yang menipu dan membuat mereka terlena sampai lupa akan konsekuensi yang akan mereka hadapi nanti. Setiap hal memiliki harga untuk dibayar. Senikmat-nikmatnya narkoba, dia tetaplah barang haram yang membawa petaka. Setiap orang yang terjerat narkoba tidak akan terlepas dari yang namanya kecanduan. Senikmat-nikmatnya seks bebas, ada akibat yang harus ditanggung oleh pelakunya seperti HIV dan AIDS yang sangat mudah menular. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, di era modern ini memang para remaja dituntut berhati-hati dalam segala hal, baik dalam pergaulan maupun penerapan kehidupan. Etika remaja zaman sekarang banyak yang sudah berlawanan dengan agama yang mereka anut. Banyak remaja yang sudah jarang melakukan ibadah, melawan orang tua, malas belajar, sering terlibat dalam perkelahian, mencuri, terlibat dalam kelompok-kelompok atau geng-geng yang bersifat mencelakakan orang lain. Maka dari itu, di zaman sekarang orang tua dituntut untuk lebih memperhatikan anaknya agar mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang bebas seperti yang saya jelaskan tadi. Dan sampai di sini dulu pidato saya.
Dan semoga yang saya sampaikan ini dapat diterapkan oleh remaja-remaja masa kini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.